فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembahasan ilmu mawarith, di mana pertemuan terakhir kita sampai pada bagaimana menetapkan taksil masail, yaitu mulai kita masuk ke masalah hitungan. Dan ini sudah masuk ke praktek menghitung ya. Nah, jadi harus banyak latihan. Nah, kemarin ada tugas yang pertama, mayit meninggalkan zaujah, ummun, jaddah, bintun, ibnun. Tapi sekarang kita lihat di sini hasil dari kerjaan Khidir. Zaujah dapat 1/8. Kenapa Khidir? Ada far'ul warid. Taib. Ummun dapat 1/6. Kenapa? Kenapa ibu kamu beri 1/6, enggak ditambah? Kasihan sudah melahirkan, capek, tak cuma dapat 1/6, Kenapa? Karena ada far'ul warid. Kalau tidak ada far'ul waris, berapa jatah ummun Ali? Sepertiga. Ibu itu jatahnya cuma 2, yaitu 1/3 atau 1/6. Ada jatah lain? Ada jatah lain? Ada jatah lain? Ada. 1/3 dari sisa. Dulu dalam masalah apa namanya? Dalam masalah gharawain ada 3. Nah, pilihan untuk ibu yaitu 1/6 kalau ada anak, atau 1/3. 1/3 ada 2 macam, 1/3 dari keseluruhan atau warisan, atau 1/3 dari sisa. Baik, 1/6 betul. Jaddah, jaddah di sini mahjub. Kenapa mahjub? Karena ada ya, dia tidak dikasih. Kemudian sisanya asobah. Nah, asobah apa ini? Bintun dan ibnun. Asobah apa namanya? Indak ya Jabir. Asobah bil ghair. Bintun menjadi asobah bil ghair. Kalau ibnun asobah bin nafsi. Baik, sekarang dihitung 1/8, 1/6. Berarti ketemu taksirul masalah di 24. Taksirul masalah itu istilahnya kita KPK. Ya, mudahnya kelompok persekutuan terkecil. Baik, agar didapat hitungan yang apa? Yang bukan pecahan, intinya itu. 6 sama 8. Berarti kan ketemunya di 24. 8 biar 24 kali 3, berarti ini 1, berarti 3 kali 1 3. 6 biar 24 kali 4, berarti 4 kali 1 4. Baik. Ibu tidak dapat, kemudian sisanya asabah. 24 kurangi 7 berarti 17. Baik. Nah, ini masih bingung ini. Bintun sama ibnun gimana pembagiannya? Ini harus dibagi lagi, ya kan? Berarti dijadikan berapa? Dibagi 3. 17 bagi 3 bisa? Tidak bisa. Berarti bagaimana caranya biar genap? Kalikan 3, ya kan? Kalikan 3. Berarti berapa? 70. 72. Baik. 3 kali 4 12, 3 kali 2 6 tambah 1 72.
Berarti 72 jelas di sini berapa? 17 di sini 17 kali 2 berapa? 34. Kemudian 9 dan berapa? 12. Ya. Ini hasil yang pertama. Kemudian yang kedua, mayit syaqiqah akhli ab am. Baik. Sekarang berapa ini hendak ya? Syukran. Baik. Siapa yang dijadikan asobah? Lihat, kenapa am mahjub tidak dapat, kenapa? Karena lebih kuat ukhuwah, ya kan? Baik. Kenapa ini dapat sepertiga? Tidak ada far'ul waris. Baik. Syaqiqah dapat setengah, itu saudara perempuan kandung dapat setengah. Akhli ab sebagai asobah, kemudian dapat sepertiga, am tidak dapat. Berarti setengah sama 3 berarti 6. Taib 3, kemudian 2, sisanya 1. Taib ahsan. Yang ketiga, mayit zauj bintain am syaqiq am li ab. Muhammad Aceh. Jangan nyontek. Zauj jawab berapa? Seperempat, kenapa? Ada bintun, taib. Terus bintun 2 dapat berapa? Baik, bintun 2 dapat 23. Am syaqiq sebagai asabah. Am li ab kenapa nggak dapat? Karena dalam syaqiq dia lebih kuat. Baik, nah selesaikan.
Barakallahu fikum. Itu penyelesaian soal yang kemarin, yang terakhir tadi untuk zauj, bintain, am syakik dan am li'ab, berarti aslul masalah di 12. Nah, kemudian zauj mendapatkan 3, 2 bintun masing-masing mendapatkan 4, kemudian am syakik dapat 1 bagian, sedangkan am li'ab mahjub. Nah, kita ambil teori dulu. Pada pertemuan yang lalu kita baru mengambil poin pertama dari metode menetapkan aslul masalah, yaitu apabila semua ahli waris adalah asabah dari kalangan laki-laki, maka kita menetapkan aslul masalah dari jumlah kepala mereka. Kalau anak laki-lakinya 3, berarti aslul masalah 3. Baik. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua. Tsaniyan, idza kana sahibul mas'alah sahiba fardin wahidin, fa aslul mas'alah min sahibi dzalikal fardi wa ya'khudhu baqiyatal mali raddan alaihi ma'ada zaujain. Apabila sahibul masalah, maksudnya ahli waris, itu adalah seorang yang memiliki jatah waris, yaitu fard, dan cuman 1 tok, tidak ada yang lain, berarti dia pewaris tunggal, dan dia bukan asabah tapi apa? Sahibu fardin, pewaris tunggal tapi dari jalur fard. Maka bagaimana menetapkan aslul masalah? Aslul masalah, diambil dari apa? Dari bagian ahli waris tersebut. Kemudian sisanya untuk siapa? Dia ambil lagi. Wa ya'khudhu baqiyatal marad dan alaih. Taib, yang tersisa diambil lagi olehnya selain zaujain, selain apa? Suami istri. Contoh ikhwan, mithalu dzalika halaka halikun an bintin. Antum lihat di situ. Taib, seorang meninggal, ahli warisnya cuma 1, yaitu bintun, 1 pewaris tunggal. Tidak ada paman, tidak ada ayah ibu si mayit, tidak ada saudara laki-laki si mayit atau saudara perempuan si mayit. Pokoknya ahli waris tunggal, yaitu bintun. Dan dalam menetapkan bahwasanya bintun ini satu-satunya ahli waris, ini harus kita cek dulu keberadaan yang lain, ya kan? Jangan semata-mata ada laporan misalnya mayit meninggal, ahli warisnya cuma 1, yaitu anak perempuan, berapa pembagiannya? Karena sebagian awam masyarakat terkadang tidak tahu siapa-siapa yang menjadi ahli waris selain bintun ini. Pikirannya mungkin pamannya atau saudara perempuan ayahnya bukan ahli waris, makanya cuma dikatakan bintun saja. Harus kita cek untuk memastikan memang bintun ini satu-satunya pewaris. Nah, seandainya memang yang ada cuma bintun tok, maka pembagiannya lihat bintun jatahnya berapa? Setengah, ya kan? Bintun jatahnya setengah, maka menetapkan aslul masalah 1/2, berarti diambil 2. Paham? 2. Berarti bintun dapat jatah berapa? 1, ya kan? 1 sebagai jatah dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya fard. Kemudian sisa berapa? 1. 1 untuk siapa? Ya, 1 dikembalikan lagi ke bintun, ditambahkan dengan istilah rad. Dikembalikan ke bintun. Berarti dua-duanya menjadi milik si bintun. Berarti kesimpulannya semua peninggalan orang tuanya menjadi milik bintun ini. Kenapa? Karena dia satu-satunya ahli waris, yang lainnya tidak ada. Mudah kalau seperti ini. Thalithan, idza ijtama'a al-asabat ma'a sahibi fardin wahid, fa aslul mas'alah min sahibi dzalikal fardi, fa ya'khudhu sahibul fardi fardah wa baqiyatul mali lil asabat. Ini sebenarnya sudah sangat mudah, karena kita menyelesaikannya sudah di atas tingkatan ini. Ya, kita baca saja. Apabila bergabung beberapa asabat,
bersama dengan sahibu fardin. Nah, dengan apa? Pewaris tapi dari jalur fard dan cuman satu. Maka dari mana kita bisa menetapkan aslul masalah? Aslul masalah, nah kita ambil dari sahibul fard. Tergantung apakah 1/2 berarti kita ambil 2, ya kan? Kalau 1/6 berarti tetapkan aslul masalah berapa? 6, demikian. Maka sahibul fard mengambil jatahnya, kemudian sisanya untuk asabah. Contoh ini. Qah ini singkatan apa ini? Indah ya khairan. Ukhtun syaqiqah. Ukhtun syaqiqah. Kemudian am syaqiq 3. Berarti jatah ukhtun syaqiqah berapa? Setengah, ya kan? Jatahnya setengah. Berarti sisanya untuk paman-paman. Mereka sebagai asabah. Baik. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Nah, setengah berarti ditetapkan aslul masalah 2. Kemudian ukhtun syaqiqah dapat 1 bagian, kemudian asabah dapat 1 bagian. Cuman di sini belum selesai. Ya, ini kita bisa teruskan. Karena asabahnya 3 berarti harus dibagi 3. Berarti caranya bagaimana? Bapak dikalikan 3, berarti aslul masalah menjadi 6, ya kan? Ukhtun syaqiqah dapat 3, am syaqiq masing-masingnya dapat berapa? Uzaimah dapat 1 berarti totalnya 3 ditambah 3 ukhtun syaqiqah 6. Nah, ini hitungannya. Baik, kemudian rabi'an, idza ijtama'a al-asabat ma'a ashabil furud wa laha suratan. Jika beberapa asabat berkumpul bersama dengan ashabul furud, yaitu para ahli waris dari jalur fard, maka ini memiliki 2 bentuk. As-suratul ula, bentuk yang pertama, annal asiba yabqa lahu nasibun ba'da ashabil furud. Yang pertama, asabah masih mendapatkan sisa bagian setelah ahli waris dari jalur fard mengambil jatahnya. Ini bentuk pertama yang sinafah. Intinya apa? Asabah masih dapat sisa warisan, karena asabah ini kan kemungkinannya dapat sisa ya banyak atau sisa sedikit atau 0. Tidak dapat sekali karena habis. Nah, bentuk yang pertama, asabah masih mendapatkan sisa dari ashabul fard. Contohnya akhwan, perhatikan, halaka halikun an zaujatin wa ummin wa ukhtin li wa am syaqiq. Baik, zaujah di sini dapat 1/4. Kenapa dapat 1/4? Akbar, karena tidak ada far'ul waris, tidak ada anak, berarti istri dapat 1/4. Kemudian ummun di sini dikasih 1/3. Kenapa? Indah Abdurrahman Isaran. Kenapa ibu dikasih 1/3? Tidak ada anak, tidak ada aslul waris, tidak ada anak dari si mayit. Kemudian ukhtum, ini maksudnya siapa? Abdurrahman Aceh. Ukhtun li'um, ukhtun li'um. Baik, ukhtun li'um dapat 1/6. Baik, kemudian am syaqiq dapat sisanya sebagai asabah. Berarti perhatikan di situ ada 4, 3 dan 6. Berarti KPK-nya ketemu di hitungan berapa? Indah Abdullah Samin. Ketemu di 12. Baik, 4 biar jadi 12 kali berapa? Kali 3, berarti zaujah dapat 3. 3 biar 12 kali berapa raga? Nah, ini tidak butuh senyuman sedekah, tapi tidak di sini. Saya harus dijawab ini. Baik, kali 4. Nah, 3 biar 12 kalikan 4. Berarti 4 kali 1 4.
Kemudian ukhtun li'am, ukhtun li'um dapat apa? 1/6 berarti kali 2. 3, 4 dan 2. Berapa itu? 9. Berarti masih tersisa 3. Ketiga untuk am. Ini kita sudah sampai hitungan ini insyaallah dalam contoh-contoh kemarin. Baik. Kemudian as-suratu tsaniyah anal 'asiba la yabqa lahu nasibun ba'da ashabil furud. Bentuk yang kedua bahwasanya asabah tidak tersisa baginya bagian sedikit pun setelah ashabul furud mengambil jatahnya. Maka dia protes enggak? Ya tidak boleh protes karena sudah habis. Ya sudah habis. Itu resiko jadi asabah. Contoh ikhwan, halakat halikatun an zaujin wa syaqiqatin wa am syaqiq. Nah, seorang perempuan meninggal, ahli warisnya suami dan saudara perempuan satu, kemudian paman kandung. Berarti am syaqiq itu apanya ayah? Saudara kandungnya ayah. Baik, ayahnya si mayit. Zauja dapat setengah, kenapa? Zauj dapat setengah, kenapa Fadil? Jim di sini zauj dikasih setengah, kenapa? Tidak ada anaknya, tidak ada far'ul waris. Baik. Kemudian qah, ukhtun syaqiqah dikasih setengah, kenapa? Indak ya Mujahid. Diingat syarat-syarat apa? Ukhtun syaqiqah. Coba di mudah enggak? Kalian biar bisa menggunakan lembaran. Nah, langsung dilihat di sini. Biar gunakan. Misalnya ini ukhtun syaqiqah. Nah, di situ ukhtun syaqiqah. Jatahnya antara berapa? Setengah atau 2/3 atau sebagai asabah bil ghair atau asabah ma'al ghair. Nah, di sini sendirian berarti dia dapat setengah, tidak ada mu'asib, tidak ada musyarikah, tidak ada far'ul waris, tidak ada aslul waris minad dzukur. Baik, dapat setengah. Berarti setengah dapat setengah berapa? 1, habis sudah, ya kan? Berarti aslul masalah 2, zaujah dapat 1, ukhtun syaqiqah dapat 1, zauj dapat 1, ukhtun syaqiqah dapat 1, am syaqiq tidak dapat. Nah, dia tidak mendapatkan sisa. Fanulahidhu anna al-amma syaqiqa fi suratil ula baqiya lahu minal mali ba'da tawzi'it tarikah. Baqiya kurang dikasih ya itu. Tayyib atau yabqa boleh atau baqiya bagusnya. Nah, fanulahidhu annal 'ama syaqiq, kita perhatikan bahwasanya paman kandung dalam bentuk yang pertama baqiya lahu minal mal, tersisa untuknya dari harta ba'da tauzi'it tarikah, setelah tarikah dibagi. Ya kan? Karena apa? Karena masih ada jatah apa? 3 bagian. Wa fi surati tsaniyah lam yabqa lahu syai'un ba'da tauzi'it tarikah. Adapun dalam contoh bentuk yang kedua tidak tersisa sedikit pun dari harta peninggalan si mayit. Kenapa? Likauniha ista'abat ashabul furud. Karena harta warisan itu telah apa? Dilingkupi, yaitu telah diambil semuanya oleh ashabul furud, telah habis untuk dibagi. Nah, bagi masing-masing jatah mereka. Baik. Nah, barakallahu fikum. Ini dulu. Nah, untuk tugas berikutnya
PR-nya biar untuk dilatih. Halikun an syaqiqin wa bintin. Mudah ini, cuma 2. Biar yang belum paham bisa merasakan kemudahan. Halikun an syaqiqin wa bintin. Besok yang ngerjakan takif. Yang kedua, halikun an zaujin wa syaqiqah. Nah, mudah sekali. Yang ketiga, halikun an ummin wa bintain, atau ummin wa bintin wa binti ibnin. Ummin wa bintin wa binti ibnin wa ammin. 3 saja, tapi dikerjakan ya. Dikerjakan, dipahami. Baik, barakallahu fiikum. Walhamdulillahirabbil alamin.